encer gitu. Ukuran peci kami ya berdasarkan lingkaran itu mulai lingkaran 53 sampai 60, dan untuk tingginya kami standarisasi 9 cm untuk tinggi pecinya. Bahkan ini peci yang polos, yang gambar ini peci yang logo. Sini yang logo, kalau ini yang polos. Yang nomor kecil, nomor kecil. Ansor, ada dari nantinya dari Marimas. Ini semua request. Kalau yang saya stop hanya logo NU. Misal kalau beli logo sesuai permintaan ini minimal Minimal satu angkatan bordil ya, tidaknya 2 lusin, 4 potong peci. harga grosir Harga grosir 20.000 untuk polosnya, nanti diajar 30.000 standarnya. Kalau yang logo 25, grosirnya mungkin dijual lagi 35. Tapi untuk harga penjualan itu nanti diserahkan di bagian standar. kayak ini bisa dicuci. Untuk perawatan ya, jadi bodi itu sama halnya dengan berbahan kayu, sehingga untuk perawatannya ya boleh dicuci, tapi itu akan sedikit merubah pewarnaan di goni tersebut. Selama semakin kering goni tersebut, maka akan kembali lagi ke pewarna, yaitu gelap kayak gitu. Untuk perawatannya nanti dicuci dengan gosokan halus dengan tangan, jari tangan, kemudian dijemur, dikeringkan sampai kering mungkin. Setelah tapi kurang mungkin apa pas. Kalau ini jenis apa? Pengembangan produk kami dari bahan goni itu ada namanya topi pen itu sendiri. Ya, Kalau ini berapa? harga itu 80.000. Nggak ada kolornya ya? Ya, memang langsung pas dengan ukuran lingkaran, seperti hanya lingkaran peci tadi. Kalau itu lingkaran 56, jadi nomor 6. Kalau ya, untuk yang ini harga berapa? Tapi ecernya itu 80. Saya pesan yang ada logonya bisa. Custom kayak gitu ya, custom bordir ya bisa, tetapi ini karena rawannya bahan goni itu apa namanya ya,
brodol kalau bahasa Jawanya itu. Ya, jadi bisa saya ini ketika di belakang ini tas ransel. Ya, musim sekolah ini saya mencoba untuk menyerang pasar di anak sekolah. Ini saya kembangkan di tas ransel kayak gini. Ya, simple saja gini ya ransel. Selain tas ransel apalagi mas? Ada lagi kayak ini ya, tote bag. Kalau tote bagnya ini berlogo ornamen kuno di menara. Jadi untuk konsep tote bag saya memang aplikasikan untuk azanah ornamen kuno di menara. Itu bag, tapi ya matching ya, tetap matching ya untuk di kalangan anak pelajar ini tetap matching dipakai. Bisa dicoba mas itu. Jadi ini potret atas gambarnya ini 40, kalau ini lebarnya 30. Jadi 40, 30. Azanah di menara. Nah, harganya? Kalau soal biasa Mas ini sedang nyari apa di sini mas? Saya sedang nyari peci dan kebetulan di sini pecinya unik berbahan goni. Setelah dikenakan gimana? Kalau setelah digunakan seperti yang saya pakai ini, ya nyaman. Ya pertama nyaman, yang kedua gak gatel-gatel juga sih, kayak kebanyakan kain kayak gitu. Uniknya seperti apa ini mas? Uniknya karena ini kan bahannya kan berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan kain-kain biasa, kalau sini kan kain goni. Yang mana goni ini kan terbuat dari limbah ya, limbah sisa. Terus ini rencana nanti buat apa mas? Kalau rencana buat apa ya, pertama ya buat sholat ya, untuk dapat pertama kali. Dan juga karena ini kelebihannya juga bisa dibawa kemana-mana. Tidak ada batasan untuk dibuat apa aja, bisa buat foto juga bisa, buat main ke keluar juga bisa, terutama buat ibadah. Mas ya, makasih mas. Barakallah. Ya, makasih. Barakallah. Ide awalnya seperti apa mas ini mas? Kenapa Jadi- bisa memanfaatkan kain goni ini mas? Jadi waktu kemarin itu kan memang terkait masjid dan menara Kota Kudus itu adalah sebuah peringatan di Kota Kudus. Saya mencoba mengangkat dengan ide klasik atau kuno. Dalam hal ini ada vintage yang dari limbah karung goni saya aplikasikan pada peci kayak gitu. Untuk bahan-bahannya sendiri mas didapat dari mana mas? Dan
Untuk bahannya saya dapat dari pabrik, kemudian ini saya daur ulang dan saya pilih dengan mutu yang nanti saya pilih untuk peci, dan saya bersihkan. Setelah saya bersihkan baru saya proses di cutting dan jahit. Setelah cutting jahit nanti finishing selesai kita packing gitu. Untuk produknya sendiri Mas, jenisnya apa aja Mas? Produk saya dari Karung Goni itu yang pertama memang peci itu sendiri ya, kemudian saya kembangkan di tote bag, dan tote bag ini saya isi dengan gambar desain ornamen kuno di sekitar Menara Kudus. Kenapa ornamen kuno? Karena dengan itulah saya bisa mencoba untuk menggali khazanah budaya Kudus. Untuk momen Ramadan dan jelang Lebaran ini Mas, yang paling banyak peminatnya apa Mas? Jadi memang peci Goni itu sendiri. Kenapa peci Goni? Ya karena ini peci adalah bagian dari fashion, style fashion untuk penutup kepala. Tetapi ini juga bagian dari merupakan tuntunan dari leluhur kita untuk menutup kepala itu sendiri. Dan karena Goni ini lebih netral, tidak hanya bisa untuk sholat, tetapi di luar sholat pun masih elegan untuk dipakai. Ya, seperti itu. Ini jelang Lebaran untuk pesanannya meningkat ya Mas? Alhamdulillah untuk menjelang Lebaran ini meningkat drastis, dan bukan di kaum muslim saja yang minat untuk pakai peci Karung Goni itu, tapi juga di komunitas lain. Ya, tertarikannya bukan dari komunitas muslim karena Ramadan itu sendiri, tetapi di komunitas lain pun juga tertarik untuk memakai peci Karung Goni. Untuk sehari bisa produksi berapa Mas? Untuk sehari ya, kisaran 50 sampai 100 peci Karung Goni. Ini dipesan kemana saja? Ini ada di daerah Jogja, ada di daerah Semarang, kemudian ini ada pemasaran juga dari Tangerang, dan tak lupa juga kemarin dari teman-teman Jawa Timuran juga ikuti. Lepas dari itu pula dari sekitar lokalan Kudus itu juga ya mengikuti untuk memakai, dan ada dari teman-teman ya jadi reseller, di penjualan di peci Karung Goni tersebut. Untuk harganya sendiri Mas, kisaran berapa Mas? Untuk harga kisaran untuk ecar ya polos itu 30.000 standarnya, kalau yang ada logonya 35. Ya kayak gitu. Kalau yang sampai luar negeri itu gimana? Kalau luar negeri kemarin dari komunitas NO PCI Korea Selatan ya, ini dibuatkan peci Karung Goni dengan label logo PCI NO Korea Selatan kayak itu. Jadi sempat juga kita eksportir ke Korea Selatan. Yang membedakan dari peci-peci biasanya apa Mas? Mungkin keistimewaannya apa Mas? Pertama ya, peci Goni itu memang dari konsepnya adalah vintage, daur ulang limbah. Itu pertama. Yang kedua adalah dari keunikan ini pewarnaannya. Ini tidak bisa ditemukan kecuali memang di Goni itu sendiri. Dan kalau toh memang diberi coloring warna, itu akan menghilangkan kekhasan Goni itu sendiri. Yang ketiga, ini ada rajutan, dan rajutan ini dengan khas MBT brand menggunakan rajutan yang pattern kecil, filling kecil, pattern kecil. Karena apa, media peci itu media yang kecil, sehingga saya menggunakan yang rajutan kecil ya, seperti itu. Perawatannya Mas? Untuk perawatannya, karena ini Karung Goni berbahan Goni adalah dari kayu, maka sifatnya sama halnya dengan kayu. Kena setetes air, warnanya pun akan gelap, berubah gelap. Dalam perawatannya maka saya sarankan ke teman-teman pemakai Karung Goni, kalau memang terpaksa dicuci, silakan dicuci dengan gesekan jari yang halus di bagian-bagian yang kotor, kemudian dijemur dengan jemuran yang sangat kering. Setelah itu disetrika. Untuk apa setrika? Untuk merapikan dan semakin tampak gilap. Setelah disetrika, kemudian di burning, dibakar bagian bulu-bulu itu akan lebih menjadikan rapi. Ya seperti itu. Untuk kenyamanannya Mas dibanding peci-peci yang lain? Nyamannya pertama ya, saya memberi sebuah pilihan furing
yang tidak panas. Dengan pengembangan terus-menerus saya burungnya yang tidak panas. Kemudian ini juga dengan ruang-ruang ini, ruang-ruang angin, sehingga tidak cepat ini panas di kepala. Jadi sehingga menjadikan nyaman di pemakainya kayak gitu. Selain peci kan tadi ada tas dan topi, itu harganya berapa Mas? Untuk tas saya jual polosan itu 40.000. Kalau ada koledor ornamennya nanti ke depan saya sablon dan bordir itu 50.000. Untuk topi? Untuk topi itu topi pet ya. Topi petnya 80.000. Ya, tetapi lagi-lagi saya tetap untuk mengembangkan produk dari bahan karanggori ini dengan berbagai varian inovasi produk baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.